Oh, Alhamdulillah. Apa kabar Kak? Sehat Kak? baik, alhamdulillah. Mana nih videonya? Ini dia nih. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat. Ya, salam kenal semuanya. Kalau yang udah kenal makin sayang, yang belum kenal kita berkenalan. Akan begitu. Oke, Kak Kuni, 3 menit lagi kita akan mulai ya. Saya akan memberikan pengantar dulu untuk Siap. kelas ini. Teman-teman sekalian, ada sekitar 60-an peserta malam hari ini yang masuk mengikuti materi proses kreatif, bincang proses kreatif bersama instruktur tamu, Kak Kuni Mas Rohanti. Beliau penyair, jurnalis, ya, wartawan, dan juga pegiat literasi konservasi. Banyak sekali pengalaman ilmu beliau yang saya kira bisa kita kutip pungut untuk membakar semangat kita di kelas menulis daring. Seperti biasa, teman-teman, saya akan membacakan tata tertib masuk kelas agar dipatuhi bersama untuk kelancaran proses kelas. Pertama, diharapkan peserta minimal 5 menit sebelum kelas dimulai sudah berada di ruang kelas. Yang kedua, selama instruktur tamu menyampaikan materi, status mikrofon Zoom-nya dimohon dalam posisi bisu atau off. Dan kalau bocor ya mohon di off-kan. Ya, ketiga, sebagai bentuk keseriusan belajar, seluruh peserta diharuskan mengaktifkan layar video. Dimohonkan dalam kondisi yang memungkinkan diharapkan untuk mengaktifkan video ya. Kalau sangat tidak memungkinkan dimaklumi, diizinkan, tapi sangat dimohon untuk mengaktifkan video. Yang keempat, khusus peserta kelas menulis daring yang terdaftar untuk dapat mengisi presensi daftar hadir. Daftar hadir ini diperlukan untuk merekam jejak teman-teman seberapa serius berada di kelas menulis daring. Karena kelas menulis daring tetap memperhatikan kualitas ya kelas, sehingga diharapkan semua peserta ya mudah-mudahan menjadi penulis beneran gitu, dalam tanda petik ya benar-benar menulis. Yang kelima, selama materi disampaikan narasumber, seluruh peserta diharapkan menyediakan buku catatan dan mencatat poin-poin penting untuk diulang baca ataupun bisa dikembangkan menjadi tulisan-tulisan lainnya. Demikian tata tertib kelas menulis daring kita malam hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah hadir, dan terima kasih juga selamat datang teman-teman lainnya di luar kelas menulis daring, tapi rajin mengikuti kelas menulis daring. Terima kasih ya. Baik, Kak Kuni, terima kasih untuk kedua kalinya ya yang sudah hadir di kelas menulis daring. Kalau tidak salah tahun lalu Kak Kuni hadir juga, tapi masih dengan sistem kelas WhatsApp group ya, merekam suara lalu kita baca kita dengarkan di ruang WhatsApp group. Repot sekali. Teknologi terus berkembang, ada Zoom, dan hari ini kita memakai Zoom. Dan nanti kelas kita santai saja ya Kak Kuni, tidak usah terlalu serius, ngobrol seputar proses kreatif, karena selain menulis puisi, Kak Kuni juga dikenal sebagai pegiat literasi konservasi. Masuk hutan, keluar hutan, naik turun gunung, ya bahkan baru-baru ini menyelenggarakan perayaan HPI di perbatasan Riau dan Sumatera Barat di tengah danau Danau Jadi, danau di kabupaten dekat kabupaten 50 kota ya Kak Kuni. Baik, layar dan video saya serahkan kepada Kak Kuni untuk dikendalikan, dan silakan bercerita apa saja seputar proses kreatif menulis yang telah Kak Kuni alami, dan kita harapkan nanti teman-teman akan mengajukan banyak pertanyaan di sesi ini. Halo Kak Kuni. Halo Kak Kuni, kemana? Tiba-tiba menghilang? Sepertinya gangguan jaringan ya teman-teman.
Halo, Kak? Kak Kuni? Mohon dibantu tim kreatif untuk melihat peserta Kak Kuni Mas Rohanti apakah sudah berada di ruang kelas kita, karena saya menggunakan handphone, tidak bisa melihat layar penuh. Assalamualaikum Kak Kuni. Halo. Baik, artinya Kak Kuni masih berusaha masuk ke ruang Zoom kita, teman-teman, karena gangguan sinyal sepertinya di lokasi. Halo, Assalamualaikum Kak Kuni. Halo Kak Kuni, sepertinya sudah terhubung kembali. Baik, sepertinya Kak Kuni Mas Rohanti masih berusaha untuk masuk ke ruang Zoom kita, ya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman, lebih kurang 3 hari lagi Digital Ellipsis akan terbit untuk edisi kelima. Terima kasih kepada penulis dan peserta kelas menulis daring maupun di luar kelas menulis daring yang sudah mengirimkan karyanya, dan karya itu melalui proses kurasi yang ketat sehingga terpilih karya-karya yang betul-betul layak untuk ditampilkan di majalah Digital Ellipsis. Majalah Digital Ellipsis terbit setiap bulan, setiap tanggal 1, dan kita coba untuk konsisten. Tanggal 20 sudah masuk proses layout, dan saat ini juga masih proses layout, termasuk kurasi naskah lainnya, dan tepat pada tanggal 1 Oktober, majalah Ellipsis edisi 005 diluncurkan. Baik, saya mau menyapa kembali Kak Kuni. Assalamualaikum Kak Kuni Mas Rohanti. Sepertinya masih belum terhubung. Baik. Assalamualaikum Pak Zab Bransa. Selamat malam Pak Rektor. Apa kabar Pak Zab? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana itu? Iya, Pak Zab. Salah satu peserta kelas majalah daring. Jadi halo, Pak Zab? Iya, ya. Ya, halo. Ya, halo. Pak Zab salah satu peserta kelas menulis daring yang lumayan aktif ya, walaupun beliau sudah tidak muda, tapi masih rajin ya, mau bersama kita di kelas menulis daring. Terima kasih Pak Zab. Ya, masih nulis puisi sekarang Pak Zab? Ya, terima kasih. Kita ajak teman-teman bergabung malam ini. Ada saya ajak tak berani potret. Dia memiliki outline majalah potret. Bagi teman-teman yang ingin mengirim karyanya ke majalah potret online, silakan. Nanti kita kasih nomor WA Pak Tap atau linknya. Terima kasih pada kawan-kawan KMD. Semoga sukses kita berbagi karya kreatif. Baik, terima kasih Pak Zab. Terima kasih Pak Rektor KMD. Assalamualaikum Pak Tabrani. Ya, terima kasih. Sudah bergabung Pak Tabrani, Pak Zab?
Ya, Pak Tabrani mengelola majalah Potret. Kalau tidak salah ingat saya dulu berbentuk majalah cetak ya. Ketika era digital marak, ya semua media beralih ke majalah digital, termasuk majalah Potret. Saya kira teman-teman selain menjadikan majalah digital Ellipsis sebagai wadah untuk menyalurkan karya, bisa memanfaatkan media-media alternatif serupa, salah satunya majalah Potret yang berbasis di Nanggro Aceh Darussalam di Aceh, ya. Silakan kirim ke majalah Potret. Kak Kuni, Mas Rolanti sudah masuk 4 kali tapi terlempar katanya. Assalamualaikum Kak Kuni, sudah masuk lagi? Mudah-mudahan jaringannya bisa dikendalikan. Baik. Karena di Sumatera Barat juga dalam keadaan hujan lebat. Baik, seperti yang Kak Kuni sudah bergabung, ya, mikrofonnya Kak Kuni. Baik, terima kasih. Waduh, ini nggak tahu apakah sinyal saya yang kurang bagus, karena saya juga pakai handphone, saya udah 5 kali terlempar dari grup, begitu ya, dari ruang kelas ya. Ini ya beginilah kalau kita berdiskusi, bercerita secara online, tidak ketemu, memang selalu ada hambatan. Nah, begitulah kira-kira, kita manfaatkan saja. Ya, baik. Terima kasih Kak Kuni sudah bergabung. Dan hilang lagi. Halo, Kak Kuni? Halo, Kak Kuni? Halo, Kak Kuni. Baik, sambil menunggu Kak Kuni kembali karena terlempar 6 kali, ya. Saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di ruang kelas ini. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Ai Kurnia Sari di Pariaman, sedang menggendong si kecil. Apa kabar Kak Ai? Mikrofonnya? Mikrofonnya Kak Ai? Iya, alhamdulillah Kak. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sudah bergabung. Sudah masuk lagi? Udah masuk lagi, saya takut terkeluar lagi. Baik, coba Oke, pindah lanjut. posisi ya. Ya, saya kira kita mulai saja Kak Kuni sambil ngobrol santai saja. Mudah-mudahan posisi Kak Kuni dengan sinyalnya bisa bersahabat sinyalnya dengan kita pada malam hari ini. Karena di Sumatera Barat juga sedang hujan. Baik, Kak Kuni, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sehat ya. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini peserta kita ini yang hadir ada 28 ya. Iya, dari 6 peserta malam ini Kak Kuni. Sebentar lagi nanti masuk lainnya. Baik, tidak masalah. Jadi sebetulnya pengen kenalan sih sebetulnya gitu ya, siapa, dari mana. Jangan-jangan saya udah kenal gitu ya kan, atau belum kenal baru ketemu di sini, nah kayak gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa karena saya juga takut terlempar lagi. Ya. Tapi suara saya jelas Yangku? Iya. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kak Kuni. Dengar baik ya, baik. Kita lebih sharing kepada, karena ini kelasnya menulis ya mungkin kita awali dengan menulis. Dan saya rasa Bapak Ibu, Abang Kakak semua yang ada di grup ini adalah para penulis-penulis yang handal. Nah, begitu ya. Apalagi KMD, kelas menulis daring ini sudah lama, adanya sudah lama, kemudian sudah ada beberapa kali kelas dengan narasumber-narasumber yang dihadirkan oleh pihak KMD ini
luar biasa gitu, dari mana-mana lah ya, begitu pokoknya ya. Ini juga menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi bekal bagaimana kita semua bisa menulis lebih maju lagi. Nah, begitu. Nah, soal menulis ya, soal menulis puisi, bagi saya puisi itu bagus semua Bapak Ibu. Jadi tidak ada karya puisi yang tidak bagus. Nah, gitu ya. Jadi apapun tulisan Bapak Ibu, abang kakak yang tulis itu semuanya bagus. Bagaimana kita mengetahui kira-kira apakah karya tulis yang sudah kita tulis itu di luar bagus ya, di luar bagus itu memang bisa difahami orang lain, karena kalau kita menulis itu apa ya, kita menulis tentu dibaca oleh orang lain. Kemudian tentu ada kualitas-kualitas. Nah, berbeda karena menulis puisi itu bukanlah menulis curahan hati begitu ya. Bukan menulis tentang melulu perasaan, bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu. Nah, begitu. Bukan hanya tentang matamu yang biru, yang ini begitu. Tapi banyak sekali yang bisa ditulis menjadi puisi. Nah, begitu. Supaya kita tahu ya, tulisan-tulisan kita itu layak atau tidak layak. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa semua karya itu adalah bagus, tapi ada karya itu di posisi layak tidak layak. Nah, disinilah makanya karya-karya tulis, supaya kita mengetahui apakah tulisan kita itu menjadi layak atau tidak, salah satunya kita perlu mengikuti proses kurasi. Di manakah kita bisa ikut proses kurasi? Yang mungkin kita bisa mengirimkan puisi-puisi kita ke media, nah begitu ya. Kemudian kita mengikuti antologi puisi, atau kita membuat kumpulan puisi tunggal, tapi melalui endorsement, kemudian pengantar, sharing dengan teman-teman, nah begitu. Kenapa begitu? Karena misalnya nih ya, di media massa, ketika kita bicara media massa itu puisi yang masuk di media-media massa itu tidak sedikit, tapi banyak. Nah, ini ada tim khusus yang kerjanya mengkurasi, melihat mana sih puisi ini seperti apa, yang ini bagaimana, mana yang layak dan tidak layak. Dulu ketika saya menulis, Bapak Ibu, ketika saya mengirimkan karya-karya di media massa yang pertama itu 10 kali kirim itu belum tentu tulisan saya itu diterima gitu. Kirim 10 tak dimuat. Kirim lagi 10 tidak dimuat. Kirim lagi 10 tidak dimuat. Apalah kira-kira kurangnya karya saya ini ya, nah kan begitu. Ternyata lama-kelamaan kemudian dimuat oleh media massa. Saya mulai menemukan format ketika dari pertama mengirim kedua, mengirim ketiga, mengirim keempat, selalu saya evaluasi apa kurangnya, di mana segala macamnya. Nah, jadi proses itu juga yang membuat kita semakin tahu apakah puisi kita ini lebih layak atau tidak. Nah, sekarang sih sebetulnya ketika kita menerbitkan buku ya, kalau bicara menerbitkan buku itu sih sekarang sudah gampang. Sudah gampang, kita punya karya, kemudian kita terbitkan, kita ada uang, dia sudah jadi. Tapi beda ketika karya-karya kita itu dievaluasi, dikurasi, melalui proses, bertanding dalam tanda petik itu, bertanding itu bersaing ya dengan karya-karya yang lain masuk ke media massa, itu beda banget rasanya. Karena begitu sekali dimuat, itu akan dimuat lagi. Ketika dikirim ke media lain, itu akan dimuat lagi. Nah, gitu. Jadi ada sebuah proses ya, bagaimana proses penulisan karya kita itu menjadi lebih layak. Nah, bicara soal menulis itu bagian dari literasi ya. Karena kalau bicara literasi itu bukan hanya menulis ya, membaca, menulis, mendengar, melihat, berbicara itu semuanya adalah bagian dari literasi. Nah, ketika kita menulis itu menjadi bagian dari ruang lingkup literasi yang begitu besar. Khusus untuk menulis puisi, nah ini jadinya serius sekali ya, Engku ya. Biasanya saya memanggilnya Engku ini supaya tidak terlalu kaku. Saya kadang-kadang tidak grogi ini di depan Bapak Ibu. Ini rata-rata ini guru ya? Atau bagaimana kira-kira Engku? Mungkin bisa di... Pelajar, guru, ada mahasiswa umum Kak. Ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga gitu ya, asik ya. Jadi ada macam-macam.
Nah, ini kita kembali ke ruang tulis. Tadi berbicara soal literasi ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis menjadi karya puisi karena kita bicara puisi. Nah, kemudian ini sebetulnya saya yakin ini udah Bapak Ibu, abang kakak semua sudah fasih. Apa sih sebetulnya kita bisa melahirkan sebuah karya gitu, sebuah karya puisi. Karena namanya kelas menulis ya, kelas menulis. Kelas menulis berarti harus ada tulisan ujungnya gitu. Bagaimana kita bisa menulis? Nah, gitu ya. Menulis itu memang sulit kalau tidak kita mulai. Nah, gitu. Tapi dia harus dimulai. Tulis aja 5 baris. Nah, kalau saya dulu begitu, tulis 5 baris, nanti di delete. Delete 2 baris. Tulis lagi, delete lagi 3 baris. Tulis lagi, delete. Nah, seperti itu. Jadi menulis pertama itu memang susah, tapi ketika kita sudah terbiasa menulis itu menjadi sangat mudah. Jadi membiasakan menulis itu sebagai sebuah kebiasaan. Nanti setelah kita terbiasa, kita jadikan dia sebagai sebuah kebutuhan. Ternyata menulis itu kita butuh. Nah, seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Menulis itu diperlukan kemauan yang besar. Kemauan yang besar. Ini cerita kemauan dulu ya. Menulis itu memerlukan kemauan yang besar. Karena kalau kita tidak mau, seperti apapun itu tulisan tidak akan jadi. Sebaliknya, kalau kita mau, tapi kita tidak membekali diri dengan sesuatu yang menjadikan tulisan kita itu jadi, itu juga sulit. Nah, seperti itu. Jadi dia memang seperti ada timbal balik ya, ketika kita berbicara kita mau menulis apa enggak. Kemudian ketika kita menulis, untuk apa kita menulis? Ya kan? Untuk apa kita menulis puisi? Puisi aja kok semua orang bisa nulis puisi. Anak SD bisa nulis puisi, anak SMP bisa menulis puisi, apalagi guru bisa menulis puisi. Ya begitu ya. Semuanya bisa menulis. Nah, kembali kepada yang tadi, bagaimana menjadi puisi yang layak, kemudian asik dibaca, kemudian banyak hal yang bisa kita adopsi dari puisi-puisi itu. Nah, puisi itu kan jalan ya. Puisi itu sebuah jalan, sebuah jembatan, menyampaikan pesan, mewariskan sesuatu, atau apa namanya, ya kita ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa puisi. Kita ingin meninggalkan sesuatu juga bisa dengan bahasa puisi. Kita mencatat sejarah juga bisa dengan puisi. Jadi puisi itu juga sebuah jalan. Kalau kita bertanya untuk apa menulis puisi, nah ternyata puisi itu juga adalah sebuah jalan pencatat sejarah, untuk mencatat sejarah. Sebuah jalan untuk mewariskan sesuatu, meninggalkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Setelah kita mau, nah bagaimana setelah kita mau menulis puisi ini ya, Bapak Ibu ya, setelah kita mau menulis puisi, bagaimana kita bisa menuliskannya? Nah ini banyak yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah menggali sumber inspirasi. Nah itu ya, sumber inspirasi ini menjadi sangat penting. Gitu. Siapakah yang atau apakah, siapakah, apakah, di manakah, kapankah, mengapakah? Nah, yang bisa menjadi sumber inspirasi gitu. Ini banyak sekali ya yang bisa menjadi sumber-sumber inspirasi. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang sumber inspirasi, saya ingin mendengarlah dari Bapak Ibu, dari teman-teman abang kakak yang hadir di ruang ini, kira-kira apa saja yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita melahirkan sebuah karya. Baik. Ya. Baik, silakan teman-teman. Kak Kuni kita diskusi ya. Coba saya pengen apa saja yang bisa menjadi sumber inspirasi agar kita berkarya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Zam. Ya, terima kasih Ibu Kuni. Salam kenal. Kita dari Aceh. Ini sama Bapak siapa? Jabransa. Saya dari Aceh Langsa. Siap. Jabransa yang dari Aceh Langsa. Jadi kita berbagi pengalaman barangkali sama dengan Ibu Kuni, di mana ada sesuatu proses itu tentu
di dalam kegiatan-kegiatan sosial, apakah hal romantika, apakah hal kita lihat keadaan-keadaan di sekeliling kita, itu salah satu sumber yang kami belajar dari dulu barangkali. Mungkin Ibu Uni kenal dengan guru kami almarhum M. Nurgani Asik barangkali ya. Nah, itu nampaknya kawan di wartawan dulu. Kawan Uni kalau memang bisa ingat. Akan tetapi suatu proses itu di bidang sastra tentu kita juga dari pembelajaran tadi yang kita dengar Ibu sampaikan, ini merupakan satu konsep. Nah, kita harus banyak menulis, harus banyak melihat, harus banyak berbagi, dan harus banyak mempublis suatu kegiatan karya kita, tentu diapresiasi di mass media atau nanti orang bisa membacanya atau ada melalui ikut lomba. Demikian dulu Ibu narasumber, Pak Rektor Muhammad Subhan, terima kasih kesempatan yang pertama diberikan kepada kami. Pak Subhan, Pak Tabrani sudah masuk ya, sudah hadir ya, insya Allah. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Tabrani dari Aceh. Saya Kak Riami dari Malang juga mau menjawab. Silakan Kak Riami. Kak Riami dari Malang. Wah, ini luar biasa. Salam kenal Kakak Rami. Silakan Kak Riami. Salam kenal. Salam kenal, saya dari Malang, Kak Kuni ya. Iya, aduh Malang itu kota yang paling saya rindukan, Mbak. Semoga bisa ketemu di Malang ya, Kak. Iya, jadi saya tahun 2016 itu saya ke Malang melakukan perjalanan ke Gunung Semeru. Waduh, keren itu, Kak. Maka lahirlah karya-karya puisi dari gunung-gunung. Silakan, Mbak. Iya. Saya masih belajar, mungkin juga saya sharingkan pengalaman saya. Saya belum pernah touring sekeren Kak Kuni ya. Oh, jangan begitu. Tapi sama mungkin apa ya, hasil pengalaman saya baru mungkin dari berkemah gitu ya. Terus kemudian pengalaman pribadi mungkin bersama orang tua berjuang untuk bisa sekolah dan lain sebagainya itu ya. Kemudian juga pengalaman mengajar di beberapa daerah yang jangkauannya mungkin sulit dari sisi ekonomi dan lain sebagainya ya. Di daerah Malang kan juga ada yang masih agak terpencil begitu ya. Baik. Juga bisa hasil membaca dan literasi di YouTube. Baru itu Kak pengalaman saya, belum sekarang teman-teman mungkin yang sudah bisa sampai ke luar negeri dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengolah imajinasi kita dalam bentuk puisi yang kita itu belum pernah sampai ke tujuan yang gitu ya. Misalnya saya ingin menulis puisi tentang di luar negeri misalnya, tapi saya literasinya itu baru membaca dan googling di YouTube saja. Nah, kalau di Malang gitu ya, insya Allah pantai-pantai di Malang sudah pernah dikunjungi begitu Kak. Nah, bagaimana kita mengeksplor imajinasi itu ke dalam bentuk karya yang rasanya itu kita itu hadir di suatu tempat meskipun kita itu hanya membaca, gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Riami di Malang. Silakan Kak Kuni. Baik ya, saya sambut dulu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengasihkan juga masukan ya. Jadi tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa puisi itu bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu. Nah kan begitu ya. Artinya banyak sekali yang bisa kita tulis menjadi puisi gitu. Nah tadi Pak Bram tadi ya itu sudah menyebutkan misalnya dari kegiatan sosial, nah, seperti itu. Kemudian dari pengalaman Ibu siapa tadi lupa? Bu Riami. Ibu Riami ya, dari Ibu Riami misalnya
ketika dia punya pengalaman mengajar, itu juga menjadi sumber inspirasi gitu. Jadi sumber inspirasi itu bisa jadi pengalaman kita pribadi, bisa juga pengalaman dari orang lain, pengalaman teman, tetangga, orang kampung, sejarah, cerita-cerita yang sudah kita dengarkan, itu juga bisa menjadi sumber inspirasi. Kemudian selanjutnya adalah bahan bacaan. Nah, bacaan ini bisa dari googling, misalnya dari buku, atau kita membaca Iqra ya. Ketika kita berbicara tentang membaca itu sebetulnya bukan hanya membaca tulisan gitu, tapi alam terbentang menjadi guru. Alam juga bisa kita baca, sungai kita bisa baca, gunung, laut, apa saja bisa kita baca, dan itu menjadi sumber-sumber inspirasi. Tadi Ibu Riami menanyakan bagaimana ya kira-kira menulis imajinasi kita itu, menulis sesuatu yang belum pernah kita kesana, belum pernah kita lihat, tapi kita ingin menulisnya sebagai sebuah puisi, menjadi sumber inspirasi, begitu ya Bu Riami ya. Jadi ini begini, pernah nggak, saya tuh pernah mengalami rindu yang teramat pada sesuatu yang belum pernah saya temui. Nah, begitu. Merindukan sesuatu yang belum pernah saya temui. Tapi berarti sesuatu itu ada gitu ya. Ada, tapi saya belum pernah menemui. Lantas bagaimanakah saya supaya tahu dia itu bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, sehingga saya bisa membayangkan, bisa menggambarkan, bisa menghilangkan rindu saya yang bertubi-tubi tadi dalam sebuah puisi. Salah satunya ya dengan membaca, dengan berliterasi ya. Apalagi sekarang musimnya begini, ketika kita khususnya di pandemi ya, banyak sekali orang membuat antologi puisi tentang kota, tentang antologi puisi misalnya tentang Kota Pekanbaru 237 kemarin yang ada, kemudian antologi puisi tentang suatu daerah yang teman-teman belum pernah datang ke tempat itu, tapi ternyata bisa dan bukunya jadi. Dari manakah sumber inspirasinya? Lagi-lagi dengan membaca dunia maya ya, membaca literatur segala yang ada, membaca buku atau mengorek mengorek, mencari informasi sedalam-dalamnya dari sahabat, dari orang-orang lain, dari apa, nah seperti itu, sehingga itu menjadi sumber inspirasi gitu. Tentu berbeda ya ketika kita mengalami sendiri lalu kita menuliskannya dengan tidak mengalami sendiri, bahkan belum melihatnya secara real, kemudian kita menuliskannya. Itu pasti beda. Nah inilah pengalaman, beruntunglah makanya Bapak Ibu yang banyak pengalaman. Saya di ruko, saya di ruko gitu. Ngapain ke ruko, Mas? Kalau saya bilang toko banyak ya. Bocor mikrofonnya. Ya, banyak pengalaman. Saya terkejut, engkau apa ya barusan. Ini ya, tapi tidak apa. Ya kita rileks saja ya, rileks saja. Nah itu adalah bagaimana cara kita menuangkan atau menulis sumber inspirasi menjadi sebuah puisi yang belum kita ketemu. Saya merindukan sekali bisa ke Tambora misalnya. Saya membacanya, selalu membaca Tambora, mulai dari seperti apa bentuknya, seperti apa pasir yang ada di sana, seperti apa puncaknya, lerengnya, kawah-kawahnya, daerahnya, masyarakat adatnya. Saya belum pernah ke sana, tapi ketika membaca saya sudah bisa membayangkan. Ternyata masyarakatnya luar biasa, ini luar biasa. Ada bekal-bekal yang bisa saya tulis menjadi puisi, tapi berbeda sekali ketika saya ada di sana. Nah ini lagi-lagi berbicara karya, sumber karya tulisan dengan pengalaman real atau tidak. Mungkin ini bisa disondingkan ya ketika engkau tadi memperkenalkan saya juga sebagai seorang jurnalis. Nah begitu. Seperti engkau juga. Nah di dunia jurnalis itu juga dunia tulis menulis. Bedanya itu lebih real, data, fakta, realita semuanya harus kelar. Supaya harus balancing informasi ini, data ini, supaya tidak ada imajinasi, tidak ada yang membayang-bayang. Beda ya ketika kita menulis puisi, itu ada bumbu-bumbu, ada pemanisnya. Nah, ketika kita menjadi jurnalis, kemudian membuat feature, ya, membuat feature, kalaupun itu misalnya ada bumbu-bumbunya, itu jurnalis sastrawi ya, karya-karya yang ditulis dengan gaya-gaya sastra gitu.
Tapi itu tidak lepas dari data real. Misalnya nih, saya pernah menulis tentang sebuah daerah di pedalaman yang waktu itu rawan pangan karena longsor, banjir, segala macam. Saya datang ke sana, saya berangkatnya 9 pagi, nyampenya jam setengah 2 malam. Saya pakai motor, biasanya motor yang bawa kita, kali ini saya yang harus membawa motor. Akhirnya karena tersangkut-sangkut, jalannya naik turun bukit, kemudian pecah-pecah, hujan susah dilewati, udah saya tinggal aja motornya. Saya sama temen, saya tinggal motornya. Itu perbatasan Riau Sumbar, daerah Lipat Kain ke dalam, tembusnya 50 kota. Memang benar-benar perbatasan, daerah paling ujung. Masyarakat di situ itu belanjanya lebih ke Sumbar dibandingkan ke Riau. Berobatnya lebih ke Sumbar dibandingkan ke Riau. Lalu saya membuat sebuah feature, sebuah tulisan tentang kondisi di kampung itu. Melakukan pendekatan, gaya tulis pendekatan cerita lama, saya dekatkan kembali seperti kejadian hari itu. Artinya itu pengalaman ya, pengalaman yang saya rasakan gitu. Bagaimana masyarakat di situ merasakan susahnya hidup, susahnya mencari ekonomi, susahnya hidup sehat, hidup yang layak, jalan susah segala macam, sekolahnya seminggu sekali. Kalau jalan bagus, kalau nggak bagus nggak sekolah. Nah seperti itu. Nah itu pengalaman. Ketika kita mengalami sendiri, menuliskannya menjadi sebuah karya jurnalistik kah, karya puisi kah, itu berbeda ketika kita tidak mengalami. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang mengalami banyak hal, melihat secara langsung, dan kemudian menangkap seluruh momen itu menjadi sebuah karya. Lagi-lagi menulis puisi bukan hanya menulis tentang kau, aku, dan rindu gitu ya. Assalamualaikum, ada yang mengucapkan salam di chatting? Siapa tuh? Listio ya? Yeah. Jadi segera begitu kita mengalami sesuatu, tangkap itu sebagai momen dan segera menuliskannya. Nah itu ya, kita bicara sumber inspirasi sebagai pengalaman real dan tidak real, bacaan menjadi sumber inspirasi. Kemudian sumber inspirasi ini ada yang kalau kita sudah biasa menulis sebenarnya, jadi saya mengatakan penyair itu bukan manusia biasa gitu kalau saya bilang. Karena ketika dia sudah terbiasa menulis, ilham itu tiba-tiba dia muncul gitu. Kita sedang naik motor, kita naik mobil, kita di jalan, tiba-tiba kita dihadirkan dengan diksi-diksi yang begitu kuat. Ini bicara ketika kita menuliskan kembali apa yang sudah kita alami, yang sudah kita lihat, kemudian kita menuliskannya. Salah satu sumber inspirasinya itu adalah bisa kita rancang. Nah gitu. Jadi ada sumber inspirasi yang memang kita alami secara tidak sengaja, atau kita memang mencarinya, bahkan kita merancangnya. Buku saya yang keempat, Kotau ya, buku Kotau itu adalah buku saya yang keempat, yang isinya itu semuanya tentang tradisi, kearifan lokal, budaya, masyarakat adat di kawasan Rimbang Baling. Rimbang Baling itu sebuah kawasan yang berstatus konservasi, Suaka Marga Satwa Rimbang Baling. Di situ ada masyarakat adatnya yang sudah tinggal di sana 400 tahun sebelum kawasan itu ditetapkan menjadi SM Suaka Marga Satwa pada tahun 1982. Saya sengaja, nah ini adalah karya puisi yang ditulis dengan melakukan riset. Nah begitu ya, riset itu bisa di dunia maya juga, bisa langsung juga. Tapi ini memang riset secara langsung. Jadi saya bolak-balik ke daerah itu, mengalaminya sendiri, mengikutinya sendiri, proses remah rantau, lubuk larangan, memandikan jenazah di sungai, turun mandi, segala macam. Kemudian saya merekamnya, saya menulisnya menjadi karya-karya puisi. Halo? Ya, silakan. Suara terdengar, tapi kayaknya kamera tertutup ya? Tidak, halo. Kamera. Ada ya? Ya, silakan Kak Uni, suaranya terdengar.
Oke, baik, nggak apa-apa ya. Ada telepon masuk, jadi saya lanjutkan. Jadi ada memang karya yang ditulis berdasarkan riset. Nah, gitu. Nah, ketika saya membangun sebuah komunitas bersama teman-teman penyair perempuan Indonesia, saya ingin komunitas ini lahir bukan komunitas biasa. Artinya menulis puisi yang biasanya saya lakukan sebelum-sebelumnya juga, teman-teman lakukan sebelumnya juga, itu lebih kepada karya-karya dari pengalaman pribadi atau yang lebih dekat dengan diri kita, hal-hal yang ya semua masalah sosial ekonomi, tapi dekat dengan kita, tidak melalui proses riset dan tidak berakar kepada kearifan lokal tradisi budaya. Nah, di penyair perempuan Indonesia itu kami bersepakat untuk melahirkan karya-karya yang digali dari kearifan lokal, tradisi dan budaya. Nah, begitu ya. Artinya sebuah karya yang memang dibuat melalui riset, meskipun itu kecil-kecilan. Nah, misalnya menulis puisi tentang turun mandi. Apa ya turun mandi? Itu adalah tentang proses, ternyata itu adalah proses tentang seorang dukun memandikan bayi. Pertama kalinya ketika anak itu baru dilahirkan, ada ritual, ada kearifan lokal, sungainya harus bersih, sungai tidak dalam keadaan banjir, anak harus diturunkan ke sungai itu dengan menggunakan obor, handuk, segala macam. Ada 33 apa namanya ya, 33 seperti kunyit, jahe, daun salam segala macam untuk memandikan misalnya. Jadi ada sebuah riset kecil-kecilan tentang itu. Nah, inilah berarti puisi berfungsi sebagai sebuah jalan. Bukan hanya jalan menyampaikan pesan, tapi jalan mewariskan kearifan lokal, jalan menyampaikan sesuatu kepada generasi berikutnya. Jalan mengabarkan sesuatu bahwa di daerah itu masih ada ini, masih begitu, masih begini. Puisi yang ditulis dengan melakukan riset ya, dengan riset kecil-kecilan. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu boleh menambahkan juga kira-kira sumber inspirasi kita seperti apa. Kemudian setelah kita mendapatkan sumber inspirasi, bagaimana kita bisa menuliskannya? Nah, ini kembali kepada pertanyaan Ibu Riam ya. Bagaimana kita bisa menuliskannya? Apakah menulis puisi itu menulis lurus tabung seperti itu, begini. Nah, itu nanti larinya lebih dekat kepada cerpen. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa puisi itu bukan karya biasa ya, tapi ada diksi-diksi yang kuat. Gitu. Ada kekuatan diksi yang ada di dalamnya. Gitu. Ketika kita mengatakan sampaikanlah rindumu dengan hujan, itu adalah sebuah diksi. Bukan sampaikanlah rindumu dengan mendatangi dia, lalu berikanlah bunga dan katakanlah bahwa engkau rindu kepadanya. Itu adalah penyampaian rindu dengan bahasa yang panjang. Tapi ketika kita mengatakan sampaikanlah rindumu dengan hujan, ada sebuah diksi yang terasa begitu berat, terasa begitu ringkas, tapi terasa menusuk-nusuk gitu. Sampaikanlah rindumu dengan hujan. Ada apa dengan hujan? Kenapa kita harus menyampaikan rindu dengan hujan? Ada begitu banyak pertanyaan di baliknya ya. Kapan itu hujan terjadi? Mengapa ketika hujan itu terjadi? Mengapa saya ketika hujan itu terjadi? Dengan siapa ketika hujan itu terjadi? Bagaimana? Jadi ini sebetulnya ada bahasa-bahasa hubungannya ketika kita melahirkan karya dengan kunci-kunci jurnalistik ya Engku ya. Yeah. Iya, jadi 5W1H itu di mana saja berlaku ketika kita menulis karya. Novel, cerpen, karya jurnalistik, bahkan puisi. Semakin kita mendalami minimal 5W1H itu, karya kita akan semakin dalam. Semakin banyak ya isinya, karena di situ walaupun dia tidak tersebut secara nyata, sampaikanlah rindumu dengan hujan. Kenapa harus dengan hujan? Coba, ternyata ketika hujan itu pasti kita masing-masing kita mempunyai pengalaman, peristiwa, kisah ya tentang hujan. Mungkin kita sedang ke pasar dengan ibu, berhujan-hujan, digendong ibu ketika hujan, misalnya seperti itu. Atau kita dengan seseorang ketika hujan.
Atau kita ditinggalkan sendiri di dalam hujan dengan seseorang yang melambaikan tangan, kita tidak tahu. Masing-masing kita punya peristiwa yang seru dengan hujan. Diksi-diksi yang kuat itulah yang menjadikan puisi-puisi kita itu lahir, bukan menjadi puisi yang biasa. Nah itu ya, bagaimana kita menuliskannya. Setelah kita menuliskan, saya ini Bapak Ibu, menulis puisi itu masih seperti itu. Delete, gitu ya. Tulis puisi, simpan seminggu. Nah ini juga proses ya, proses dari sebuah puisi. Apapun tulis aja dulu. Oh, ini nggak bagus, ini nggak penting. Tulis dulu, simpan. Seminggu kemudian kita baca. Itu pasti ada yang di-delete, ditambah, di-delete, ditambah. Simpan lagi. Baca lagi 2 minggu, pasti masih ada yang kurang. Saya masih tetap menjalani proses itu untuk menghasilkan karya-karya yang menurut saya penuh dengan diksi-diksi dan makna-makna yang kuat di dalamnya. Ada pemeraman, pemendaman, penyimpanan, nah, gitu ya. Supaya saya sendiri meyakinkan bahwa karya saya ini it's okay lah nanti kalau dibaca orang. Nah, gitu, kira-kira seperti itu. Di samping terus melakukan diskusi, koreksi, sharing dengan teman-teman. Menulis puisi, sharing dengan teman-teman. Saya tulis, gimana ya menurut lu ini puisi saya? Nah, jadi kadang-kadang kita malu, nggak pede dengan karya sendiri gitu. Nah, saking nggak pedenya, nggak berani nunjukin ke orang, nggak berani mendiskusikan dengan orang, simpan aja udah banyak, kemudian kita terbitin jadi buku. Yang penting lahir jadi buku. Nah seperti itu. Kita nggak bercerita dulu, nggak sharing. Sama dengan di dunia jurnalistik sebetulnya. Ketika kita menulis ini, kenapa ini ditulis? Sama juga dengan di dunia panggung. Kalau di sini Bapak Ibu ada orang teater misalnya ya, kita bermain teater. Kebetulan saya juga suka main teater Bapak Ibu. Mungkin nanti ada juga kita bisa sharing. Ketika kita di atas panggung, tidak ada satupun benda yang naik ke atas panggung itu tanpa alasan. Meskipun itu hanya secangkir gelas, meskipun itu hanya pena sebiji atau kertas sekalipun. Semua yang di atas panggung itu ada alasannya. Begitu juga di karya jurnalistik. Begitu juga setiap kata, kalimat, alenia, paragraf yang kita lahirkan di dalam puisi. Semuanya itu ada makna, semua ada alasannya. Nah, begitu ya. Sampai kita bisa mengoreksi bahwa ketika di atas sudah ada kata kuyup, pantas nggak di bawah lagi ada kuyup? Di atas ada kata kemarin, pantas nggak di bawah lagi ada kata kemarin? Oke, pantas kita ulang-ulang kalimat itu. Tapi apa alasannya? Nah, begitu ya. Selalu ada alasan. Ada alasan-alasan untuk mengoreksi puisi-puisi kita sendiri. Jadi kembali ke pangkal bahwa semua karya itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Bagi saya, Bapak Ibu, kita semua sudah mau menulis, itu sudah sangat bagus. Terlebih kalau yang menulis itu bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu gitu ya. Tapi tentang kehidupan sosial, masyarakat, ekonomi, sejarah, budaya, segala sesuatu yang kita bisa wariskan kepada anak cucu. Kemudian, nah itu ya, udah sharing tadi sudah, kemudian kita menulis, kemudian kita penerbitan buku, segala macam. Kemudian berkaitan dengan literasi konservasi Bapak Ibu. Jadi memang saya lebih fokus kepada dunia konservasi. Jadi konservasi itu, kita bicara konservasi itu bukan, maksudnya bukan hanya soal alam ya, alam, tentang alam yang harus dikonservasi, diliterasikan, enggak. Jadi konservasi itu konsepnya juga sangat luas. Misalnya tentang bahasa ibu, bahasa-bahasa ibu yang sudah mau hilang. Misalnya di kampung saya itu bahasa Melayu, au gitu ya, yang orang sekarang jarang menyebut au, hampir hilang misalnya begitu. Kemudian kita sebutkan kata au dalam karya kita. Itu berarti kita sudah melakukan jalan konservasi terhadap bahasa kita sendiri. Atau kita mencatat tentang budaya, sejarah yang sudah lama tidak terungkap atau hampir hilang. Berarti kita sedang melakukan konservasi terhadap kearifan-kearifan lokal, hal-hal yang terancam punah, begitu ya. Berbicara juga tentang lingkungan, tentang alam, tentang sungai, tentang pohon, tentang segala sesuatu, itu juga bagian dari konservasi. Jadi konservasi itu juga
sangat luas maknanya. Ketika kita bicara konservasi alam itu tidak bisa dipisahkan dengan konservasi masyarakatnya, masyarakat yang ada di sana, baik itu budayanya, sosialnya, bagaimana mereka cara hidup, kemudian bagaimana mereka mencari makan dari wilayah yang mereka tinggali, nah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang basicnya adalah konservasi. Mungkin saya memilih jalan itu sebagai jalan pada karya-karya saya, meskipun bagian saya juga, karya-karya saya juga tidak semuanya berhubungan tentang apa namanya ya, kearifan lokal segala macam. Ada juga tentang Kau, Aku, dan Rindu misalnya kayak gitu. Ada juga Bapak Ibu, tapi itu mungkin di sisi lain, di sisi yang lain lagi, memang kita sebagai penyair menurut saya, sebagai penulis menurut saya, sebagai orang yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa dengan diksi-diksi yang kuat yang orang lain tidak bisa menulisnya, artinya kita sebagai orang pilihan untuk bisa menulisnya, maka kita tidak melupakan apa-apa yang bisa kita wariskan melalui karya-karya kita. Panjang juga ya ceritanya gitu ya. Jadi sangat serius ya, tidak jangan terlalu serius, mungkin kita bisa lebih berdiskusi, atau nanti Bapak Ibu saya mau bacakan puisi-puisi cinta gitu ya. Kak Kuni. Iya. Kak Kuni, ya sepertinya semangat sekali teman-teman ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Kuni. Waduh, jangan pertanyaan, kita sharing aja ya. Takutnya saya nggak bisa jawab, nanti tunggu minggu depan deh jawabannya gitu. Aman. Baik, tapi nggak apa-apa, silakan. Kita mungkin pengantar dari saya seperti itu, nanti kita bisa diskusi lagi ya tentang bagimanalah apa-apanya. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Kuni. Saya berikan kesempatan ke Kak Revi Anggraini yang sudah melambaikan tangan dari Bengkulu ya. Halo Bengkulu, apa kabar ya? Silakan Kak Revi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kuni sama Kak Suban. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revi di Bengkulu, kerja, kuliah, ibu rumah tangga, guru atau apa ya? Kuliah, Kak. Oh, kuliah, Masya Allah, luar biasa. Udah melahirkan karya-karya, Kak? Masih belum, masih belajar. Oh ya, tidak apa-apa. Kita semua belajar gitu ya. Nah, terus bagaimana? Silakan Kak Revi. Itu, ya Kak, mengenai sumber inspirasi tadi kan, banyak kita tuh ketemu sama pengalaman-pengalaman gitu kan, tapi mungkin emang susah diambil kata-katanya untuk menyampaikannya tuh masih susah untuk memilih diksi-diksinya juga seperti itu. Jadi kadang karya-karya apa-apa yang saya tulis seperti puisi-puisi itu masih terasa ringan dan belum penuh dengan kata-kata yang cantik lah, bisa bilang seperti itu Kak. Mau nanya-nanya mengenai itunya sih, bagaimana memilih-milih kata-kata yang baik dalam menulis puisi. Baik, terima kasih Kak Revi Anggraini. Bengkulu. Nah, ini ide ada, gagasan ada, tapi susah memilih diksinya. Kuni. Baik, langsung aja ya supaya nggak lupa. Oke. Ini nanti kita bisa sharing juga sama Angku. Kira-kira gimana gitu ya, Angku ya? Karena itu, Revi, menulis itu jangan dipikirkan dulu ini bagus apa enggak. Ya, kalau Revi sudah punya inspirasinya, tulis aja dulu. Sebisa-bisanya Revi tulis. Sambil Revi tulis itu, Revi juga harus membaca karya-karya kunci orang lain, siapapun. Mau dia penyair lokal, internasional, dari Arab kah atau dari manakah misalnya, dibaca. Dibaca ini artinya supaya kita juga punya wawasan ya tentang karya-karya puisi Muhammad Subhan. Oh ternyata begini ya, romantis gitu. Ubaidillah Ansori, oh ternyata lebih romantis lagi. Itu di puisinya Mas Wanti, oh nggak paham, ternyata puisinya tentang tradisi-tradisi. Siapa lagi? Dibaca. Karena menurut saya penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Baca itu semuanya.
Nah, membaca ini juga ada resikonya. Ketika kita banyak membaca karya orang, kemudian kita menemukan satu tokoh yang hebat, kita bisa mengambil alirannya gitu. Kita bisa terbawa aliran-aliran itu, bahkan bisa rawan plagiat. Nah, ini sangat penting ya, walaupun nanti ada perbedaan, tapi terasa itu sama. Nah, itu juga harus dikontrol di diri kita. Nah, soal bagaimana mencari diksi yang kuat, itu kita tulis saja dulu. Tulis sambil baca, simpan, peram, kemudian besok tulis lagi. Dan menulis puisi itu tidak harus berat, Revi. Menulis puisi dengan ringan itu juga it's okay. Nah, gitu. Yang penting bagaimana puisi-puisi kita itu asik. Nah, dibaca orang itu asik gitu ya. Nah, asik, orang bisa membacanya dengan baik. Kalau boleh, Revi. Halo, Revi. Iya, Halo, Kak. Revi. Kalau boleh, ada nggak karya Revi bisa dibacain sekarang? Oh, bentar. Cari dulu ya, Kak ya. Nggak apa-apa. Ini kan kita dari belajar ya. Seperti apa puisi Revi misalnya. Jadi kita tidak boleh mengejas puisi seseorang itu misalnya tidak bagus, buruk, tidak boleh. Semua karya itu bagus, tidak ada yang tidak bagus. Kak Revi, karyanya? Ya? Bentar, dicari dulu. Ada yang kemarin waktu saya kirim di mana ya? Di kelas menulis yang mengenai oke. Wah, malu saya bacanya. Nggak apa-apa. Biar langsung dinilai oleh penyair senior. Itu juga ya. Baik, baca sekarang ya, Kak ya? Iya. Jangan 2 minggu lagi nggak apa-apa, Vi. Oke. Judulnya Kucing Tetangga. Oke. Ini kucing tetangga beneran atau kiasan atau ambigu atau ada sesuatu mana yang lainnya? Baca dulu deh ya. Oh ya. Ada seekor kucing di rumahku, tapi bukan milikku. Keseringan berkunjung membuat aku terbiasa dengan kehadirannya. Kucing sialan, kan aku jadi ingin lebih merawatnya. Hari-hari selalu kuberi makan, sorenya dia pulang. Besok-besok dia datang lagi. Mengesalkan. Aku merasa hanya dimanfaatkan oleh kucing ini. Kucing egois, tapi tidak penting seberapa sering ditinggalkan. Jika berkunjung, tetap saja kuberi makan. Aku lebih memilih terus menerima kedatangan si kucing tetangga. Pernah mendengar betapa seseorang menaruh rasa dalam setiap tindakan, sehingga tidak lagi peduli timbal balik apa yang akan didapatkan. Itu sih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak Revi. Ya. Terima kasih, Revi. Coba di 2 kalimat terakhir itu. Iya. Apa ya? Benar. 2 kalimat terakhir tadi itu? Oh. Bentar. Kembali. Ya, tidak perlu apa? Sebentar, Kak. Ada tadi ya, 2 kalimat terakhir itu seperti penjelasan. Setelah ceritakan kucing datang, bla bla bla, seperti ada penjelasan di bawahnya kan? Iya. Coba baca yang 2 baris terakhir. Sebentar. Hilang deh tadi. Artinya intinya ada penjelasan di bawah dari yang saya itu ceritakan kucing datang dikasih makan. Nah tadi pertama aku mendengar pertama itu, aku melihat itu tuh bukan kucing biasa. Ya itu yang aku bilang dari awal, ini kucing tetangga beneran atau kucing dalam arti tanda petik gitu ya. Tapi yang jelas ketika aku mendengar Revi membaca itu, sebelum ada 2 kalimat terakhir yang di bawahnya itu, ada sebuah kecintaan yang luar biasa, ketulusan yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa, yang tidak memerlukan imbalan apapun. Nah begitu kira-kira ya. Dia datang, dia pergi, dia datang kasih makan, dia pergi lagi berhari-hari, kemudian datang lagi tetap juga dikasih makan. Artinya ada sebuah kecintaan, ketulusan gitu. Nah, ketika ada 2 kalimat penjelasan di bawahnya, itu sebetulnya bisa menjadi semakin jelas, tapi mementokkan para pendengar bahwa oh ini maksudnya. Kalau 2 baris di bawah itu dibuang, biar saja para pemirsa yang menilai apa maksud puisi Revi. Apakah itu benar kucing tetangga, atau itu adalah kucing siluman berkacamata. Nah, begitu ya. Nah, misalnya begitu ya, Vi ya. Jadi
Jadi kadang-kadang sebuah karya itu tidak harus dituntaskan. Tidak harus dituntaskan, biar dia menggantung, nanti para pembaca dia akan berpikir sendiri, karena ini adalah karya puisi itu. Kalau menurut saya rasanya lebih asik begitu ketika aku menggantungkan, ini maksud Revi ini bukan kucing Pak Amir di sebelah ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin begitu ya. Nah, itu karya yang bagus. Semua karya itu bagus. Cuman makanya ketika ada pendalaman dirasa, kemudian didiksi, kemudian itu semuanya melalui pembiasaan. Biasakan menulis, setelah biasa dia menjadi kebutuhan. Satu, menulis puisi, ya ini karena puisi itu kata orang kan curahan hati tentang sesuatu segala macam, atau mewariskan sesuatu segala macam. Menulis itu juga bisa menjadi obat, terapi. Nah, gitu. Ini kalau nggak tahu ya bagi Revi, tapi bagi saya menulis puisi itu juga adalah bagian terapi bagi diri saya sendiri. Misalnya tetangga saya dia ada masalah, berat banget masalahnya, dia perlu teman cerita. Akhirnya dia cerita ke saya, alangkah beratnya hidup ini katanya ya kan. Mau sama siapa aku ceritalah sama aku. Akhirnya dia cerita ke saya, cerita bla bla bla. It's okay, aku orang yang bisa dipercaya dan tidak cerita ke orang lain. Tapi ketika aku menjadi orang yang tidak percaya, bagaimana? Itu adalah aib dia. Nah, barangkali ketika kita menuliskan menjadi sebuah karya, itu juga menjadi sebuah terapi ya, terapi dengan cara dibungkus yang halus melalui sebuah karya. Karya-karya itu juga lahir bukan dari keindahan-keindahan, tapi dari air mata, dari kepedihan-kepedihan. Itu juga menjadi sebuah karya yang sangat bagus. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Oke ya. Nah, saya punya sebuah puisi pendek. Judulnya itu Sekuat Akar Mendekap Tebing. Nah, ini puisi saya dalam buku yang kelima, buku terbaru ya. Kalau yang belum punya. Dan Perempuan yang Kau Telan Air Matanya. Engkau kayaknya belum punya ya, engkau? Buku itu belum sepertinya. Ulang ya. Jadi salah satu nanti bisa langsung pesannya ke penulisnya langsung. ya, jadi saya bacakan ada sebuah puisi pendek, Sekuat Akar Mendekap Tebing, itu judulnya. Maafkan, aku pulang ke dadamu dengan rindu dan mengasinkan tubuhmu yang arus dengan air mataku. Sekuat akar mendekap tebing, aku memeluk hening. Saya tidak akan menjelaskan puisi ini kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan di ruang kelas ini. Tapi mungkin sekilas mendengar sulit dipahami atau perlu berkali-kali memahami. Kalimat terakhir, sekuat akar-akar mendekap tebing, aku memeluk hening. Ada pesan ya, mungkin ada pesan yang Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua juga mungkin menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian, Revi dan kawan-kawan Bapak Ibu semua, masing-masing kita itu punya gaya tulis yang berbeda, cara tulis yang berbeda, bentuk tulis yang berbeda. Jadi jangan merasa, wah tulisan aku nggak bisa kayak itu, nggak bisa kayak gini, nggak sebagus itu, nggak sebagus ini, enggak. Sekali lagi, semua karya itu bagus. Tergantung bagaimana kita ingin menyampaikan pesan ya. Kiasan-kiasan, metafor, majas gitu. Kalau di Arab itu ilmu balaghah itu ada majas-majas, kiasan-kiasan. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa kiasan. Anta syamsun, anta badrun, engkau matahari, engkau bulan. Bagaimana menyamakan Rasulullah itu dengan matahari dan bulan? Itu juga adalah sebuah puisi yang di belakangnya itu ada 5W1H yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu Revi, puisinya bagus, tetap berkarya ya. Tetap berkarya. Jangan merasa minder. Terima kasih banyak. Baik. Ya. Terima kasih Kak Kuni, menarik dan luar biasa ya. Kak Revi itu dikasih semangat untuk terus berkarya. Baik, dari Bengkulu saya berikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Ada yang melambaikan tangan juga di sini. Anda saya Pak Tabrani Yunis di Aceh. Silakan Pak Tabrani. Masih melambaikan tangan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tabrani, sehat ya Pak?
Alhamdulillah sehat. Salam kenal ke semua. Saya Tabrani Yunis dari Banda Aceh. Apa kabar Mbak Ati? Mbak Ya, baik. Menarik sekali tadi Mbak Kuni dengan penjelasannya. Ini sesuatu yang sangat iya, menarik dan juga ya bagi saya memberikan inspirasi baru. Nah, saya sebenarnya bukan seorang penyair. Sebenarnya dalam pengalaman hidup saya lebih banyak saya menulis tentang opini di sejumlah media. Ya, alhamdulillah pernah di Kompas dan juga pernah pernah dimuat juga di The Jakarta Post. Nah, di Suara Pembaruan, di Republika. Pernah. Tapi sekarang sudah jarang karena sudah jarang menulis. Selain juga menulis di media lokal dan juga di Sumatera Utara. Nah, tadi saya katakan saya bukan sebagai penyair, tetapi entah kenapa ya saya paling tidak saya sudah ada satu buku, Pelukis Namamu di Awan. Ini sebenarnya karena ajakan teman di Jakarta untuk membukukan ya goresan-goresan yang mungkin dikatakan puisi. Sebenarnya puisi ini, Pelukis Namamu di Awan, ini merupakan kerinduan saya kepada anak dan istri yang hilang di tsunami pada saat itu. Jadi perasaan-perasaan yang begitu, kerinduan yang begitu mendalam membuat saya harus melampiaskannya di dalam bentuk uraian kata-kata, ungkapan kata-kata yang mungkin entah dikatakan puisi karena saya nggak tahu juga apakah ini memenuhi syarat menjadi sebuah puisi atau tidak. Jadi paling tidak ya alhamdulillah saya sudah ada buku sebagai kenang-kenangan saya terhadap mereka. Nah, saya teringat tadi dengan inspirasi. Saya pikir inspirasi itu ada setiap saat ada inspirasi. Ya, yang penting tentu saja tentang bagaimana kita memanfaatkan kepekaan kita, kepedulian kita terhadap sesuatu. Saya misalnya menulis di sini juga ya disebabkan karena prihatin terhadap hutan, sehingga saya juga menyampaikan pikiran-pikiran saya terhadap dan keprihatinan saya terhadap misalnya perambahan hutan. Saya misalnya mengatakan bahwa hutan bukan lagi warisan untuk anak cucu. Ingin mengatakan semacam itu, dan itu saya uraikan dalam sebuah puisi. Sebenarnya indahnya memang itu dipendam, tetapi saya sering sekali ketika saya ingin menuliskan puisi itu ya siap dalam saat itu. Ya memang tidak perlu panjang-panjang, tetapi ya saya kira niat yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa termuat di dalamnya. Nah, jadi saya tadi misalnya inspirasi itu biasanya juga kalau yang saya dapatkan selain memang saya mendapatkan dari perjalanan, pengalaman berjalan. Karena saya menulis itu juga kemanapun saya pergi, itu bisa mendapatkan inspirasi dan saya tulis saat itu. Nah, kuncinya saya tidak membiarkan inspirasi itu hilang, ide itu hilang. Jadi saya tulis saja dulu, walaupun nanti ada juga yang setelah saya tulis judulnya, nanti baru saya teringat lagi, lalu saya tulis menjadi sebuah puisi. Saya kira begitu juga di dalam menulis karya-karya yang lain. Nah, tadi selain itu saya sebenarnya selama ini bergelut juga di bidang literasi. Ya, saya juga salut kepada Bung Subhan yang saya pikir ya sangat aktif sampai dengan saat ini. Kalau saya memang mulai bergeraknya itu pada tahun kalau mulai menulis saya di media saya pada tahun 89. Dan kemudian saya menerbitkan media itu majalah potret dalam rangka membangun gerakan menulis di kalangan perempuan Aceh dan kemudian ya ke tingkat nasional dan sudah banyak penulis dari berbagai daerah yang mengirimkan tulisannya. Yang mungkin ini yang media yang salah satu edisi yang pernah yang masih saya pegang. Selain itu saya juga membangun literasi di kalangan anak-anak dengan menerbitkan majalah ini. Senang sekali kalau seandainya
Mbak Kuni mau memberi menyumbangkan tulisan ataupun ya katakanlah puisi yang nanti bisa dimuat di potretonline.com, dan juga kalau ada untuk anak-anak ya di sini. Saya juga mengundang kalau ada anak-anak di berbagai daerah mau mengirimkan karyanya, silakan kirimkan kemari. Ini majalah Anak Cerdas dalam rangka membangun gerakan gemar berkarya sejak dini. Nah, ini hanya sebagai perkenalan saja. Senang sekali. Mudah-mudahan besok ya dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang saya masih bisa ikut serta mendapatkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman lain, termasuk juga dari Mbak Kuni. Nah, jadi itu sekedar berbagi pengalaman, dan sekaligus saya juga ingin mengajak teman-teman di mana saja, mari bersama ya kalau ada karya-karyanya yang ingin dimuat, tapi mohon maaf saya tidak menyediakan honor karena tidak ada iklan. Ya, jadi dengan senang hati saya menunggu karya-karyanya untuk saya bisa muat di potretonline.com dan majalah anakcerdas.com. Terima kasih banyak. Salam saya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tabrani Yunis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Tab. Saya senang sekali, gembira sekali Pak Tabrani Yunis, Pak Zabransah yang ya tidak muda lagi tapi semangatnya jauh lebih muda dari saya dan dari teman-teman yang lebih muda lagi di kelas menulis daring. Ya, lantai satu paling ujung. Kehadiran Pak Zab dan Pak Tabrani di kelas menulis daring itu membakar kami untuk lebih giat. Jadi selamat untuk potretnya Pak, tetap eksis. Saya mengikuti perkembangannya di media sosial, dan silakan teman-teman, khususnya teman-teman di kelas menulis daring untuk mengirimkan karya di majalah potret. Baik, dipersilakan kepada Kak Kuni Masrowanti. Halo, Kak Kuni? Sepertinya hilang kembali sinyalnya. Halo, Kak Kuni? Ternyata hilang kembali sinyal instruktur tamu kita, teman-teman, karena memang jaringan sedang buruk ya. Baik, di kolom chat juga banyak pertanyaan untuk narasumber. Ya, mudah-mudahan jaringan Kak Kuni bisa aktif kembali, connect kembali. Baik, wah, saya terlempar lagi rupanya. Oke, Kak Kuni. Silakan Kak Kuni. Iya, Pak Tabrani ya, Pak Tabrani, wah luar biasa, Pak Tabrani seorang penulis gitu ya. Kebetulan sama seperti Enggu juga seorang penulis gitu ya. Mungkin saya juga selain menulis puisi, sebetulnya saya juga menulis buku-buku yang lain Pak tentang kearifan lokal, kebudayaan, bahkan sejarah kerajaan-kerajaan. Saya juga pernah menulisnya, sejarah kerajaan Gunung Sahilan, kemudian buku Cipang, warisan leluhur, kemudian kehidupan masyarakat Rimbang Baling, dan seperti itu ya. Jadi ini artinya Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa inspirasi itu, ide itu bisa datang siapa saja. Itu karena kita sudah biasa menulis Pak. Sama itu Pak. Ide itu selalu ada. Karena kita sudah terbiasa menulis dan kita terbiasa menangkap ide atau momen itu. Nah begitu ya. Ini kan artinya ada momen cepat kita catat. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau saya menyebutnya itu embrio Pak. Embrio sebuah karya. Jadi misalnya kita pergi tidak bisa menuntaskan karya itu sampai habis. Menuntaskannya menjadi puisi sampai habis. Tapi kita menemukan sumber inspirasi, bahkan ada 1-2 kalimat dengan diksi yang bagus tiba-tiba melintas di otak, zep, wah ini bagus nih diksinya, cepat dicatat. Nah itu penting, karena nanti begitu sampai di rumah atau kita sedang ngobrol sama orang, itu diksi bisa hilang tiba-tiba. Catat, itulah yang namanya embrio. Nah embrio ya, embrio sebuah karya, dicatat dulu sedikit, nanti kapan kita ada waktu kita mengingat peristiwa itu, mengingat pengalaman yang kita jalani, itu bisa menjadi sebuah karya yang baik. Nah ini sharing ya dari Pak Tabrani luar biasa. Pak, saya juga pernah ke Aceh tahun 2017, saya lupa pertemuan penyair internasional atau apa gitu ya, poetry apa, 8 negara. 2016. 2016, Engku datang 2016 juga ya? ya. Di Pelabuh. Ya, 2016 nih. Oh ya, 2016 ya Pak ya. Nah itu 2016 saya ke sana.
Kemudian saya menyempatkan diri sampai ke Sabang, Pak. Di Sabang itulah saya mempunyai sebuah embrio puisi, embrio yang melekat di otak saya, dan saya baru mencatatnya di buku yang ini, Pak. Nah, ini buku terbaru saya. Halo, Kak Kuni, terlempar lagi? Ya, sepertinya terlempar lagi. Pak Zabransah? Halo, Pak Zab. Assalamualaikum. Salam ya. Bagaimana Pak Rektor? Ya. Nyair 8 negara. Ya. Apa yang lihat saat itu dan Pak Zab? Oh ya. Baik. Terima kasih Pak Subhan. Alhamdulillah sekali. Saya pada saat itu memang masih kecil istilahnya, bukan masih kecil, cuman baru mengenal teman-teman yang ada di 8 negara itu. Se-Nusantara yang bahwasanya kita bisa belajar banyak dari teman-teman pada saat apresiasi dan seminar-seminar yang ada. Kemudian daripada itu kami bisa berkenalan secara keseluruhan bahwa di antara teman-teman 8 negara itu ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Thailand. Sampai sekarang hubungan kami itu masih tersambung komunikasinya. Alhamdulillah, ini pengalaman kita Bunda Rohani Anidin, ya Anidin, ada kenang-kenangan untuk kita. Dengan demikian pada saat berkelanjutan 2 tahun setelah kita pertemuan temu penyair 8 negara itu, alhamdulillah ada beberapa karya saya itu dimuat bersama dengan Anidin yang ada di sana. Demikian juga pada saat gempa Pijai, ini ada teman-teman dari Sumatera Barat yang membangun komunikasi tentang musibah di kampung saya itu Merdu Pijai. Alhamdulillah ada beberapa karya yang kita bersama diterbitkan di sana. Baik. Dengan demikian, ini KMD juga merupakan mediasi yang sangat berguna bagi saya karena selama ini saya ortodok, Bu Kuni, ortodok. Dari dalam menulis itu pengalaman-pengalaman dengan Pak Subhan, saling berbagi beberapa teman yang ada di Aceh, di Nusantara, di Melayu, dan di internasional. Saya berkomunikasi masih dengan Nick di Thailand. Sampai sekarang malah beliau ingin melakukan suatu eksperimen. Nick Mansur Vietnam ya Pak? Vietnam. Nick ya dari Thailand Selatan. Dari Thailand, Nick Halim. Ini siapa tuh ya? Oh iya, kemarin rencana masih ada satu observasi tentang Melayu Pasir. Dan kerajaan-kerajaan beliau mau ke Aceh katanya karena ini situasi COVID ya ditunda dulu. Cuman informasi yang ada dari kita bahwa setiap nanti penyair siapa tahu ada ke Thailand Selatan itu di Prof Nick menyediakan tempat penginapan khusus untuk penyair Melayu dan dari Sumatera. Itu informasi yang ada, tapi alhamdulillah kita pengalaman yang ada, buku saya itu Catatan Julia diterbitkan di Aceh dengan editor Mahdi Idris, ya, itu juga penulis dan sekarang beliau sudah jadi dosen di IAIN dan di Universitas Malikus Saleh. Terima kasih. Jadi Pak Mbak Uni, kemudian Pak Subhan, alhamdulillah ya. Ya, kita kembali sementara ke Kak Kuni karena sudah aktif kembali videonya, Zoom-nya. Ya, kita kembalikan semua ke Kak Kuni. Oh ya, silakan. Jadi banyak cerita Kak Uni. Nanti kita berbagi lagi. Terima kasih. Pak Tap, selamat datang di kelas menulis. Ya. Luar biasa. Ini ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi nanti kita boleh tukar-tukaran nomor HP atau bagaimana supaya kita juga tetap bisa berkomunikasi di luar kelas ya, mungkin tentang info-info sharing-sharing yang sangat luar biasa ini menurut saya, berbagi ilmu, karena
pada prinsipnya kita semua adalah belajar gitu, belajar semuanya. Jadi sebetulnya tidak ada narasumber, tidak ada, sama-sama yang kita belajar gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas info dan pengalamannya ya Pak Tabrani ya. Saya juga dulu ketika ke Aceh saya menyempatkan diri ke Sabang dan kemudian saya melahirkan sebuah karya juga Pak, itu salah satunya. Artinya menangkap momen itu yang paling penting, menangkap ide yang paling penting, kemudian mencatatnya segera supaya tidak hilang. Jika ada kesempatan kita menulis. Nah, kadang-kadang kita malas sih, padahal kalau kita mau ikutkan apa yang kita dapat, sumber inspirasi atau ide itu kita tangkap dengan cepat, kemudian kita rajin menjahitnya kata demi kata menjadi diksi-diksi yang kuat, menjadi karya yang bagus. Pasti karya-karya kita semuanya sudah bagus. Tiap hari kita bisa melahirkan karya. Baik, Kak Kuni. Halo? Halo, Kak Kuni? Halo, Kak Kuni, terlempar lagi? Ya, sepertinya hilang kembali. Ya, saya mau menyapa peserta dari Pontianak, ada Bang Zamzami. Assalamualaikum, Bang Zamzam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subhan. Kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, ini di Pontianak sudah larut malam ini ya, jam berapa? Sama Pak, masih setengah 10. Oh, masih setengah 10 ya? Masih WIB. Kalau setiap hari kita melahirkan karya, nanti setelah ini Bang Zamzam mengajukan pertanyaan ya? Ya, siap Pak. Halo Kak Kuni? 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, iya, terlempar-lempar terus Yangku. Ya, baik. Kak Kuni, halo? Halo, ya. Ada to the point, ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Kak Kuni. Di Baik, silakan. Ya, Pontianak, ada Bang Zamzam. Silakan Bang Zamzam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya, Pak Subhan, Mbak Kuni, semuanya tadi Pak Tabrani, Pak Jab yang luar biasa para senior. Saya juga alhamdulillah dapat informasi kelas malam ini dari grup kelas sastra yang saya ikuti bersama kawan-kawan ya. Jadi saya tadi ikut mendaftarkan ya dengan niatan untuk mendapatkan kembali ilmu-ilmu mengenai penulisan. Aslinya saya dari Bandung Bu, hanya 9 tahun terakhir di. Halo Bang. Halo Bang, mohon izin latar belakang Abang penulis atau apa? Silakan. Iya, gimana Bang? Saya latar belakang sebenarnya kalau kuliah di kehutanan ya, jurusan konservasi sumber daya hutan. Waduh, keren kali ini. Tapi untuk kepenulisan sudah belajar dan tahun 2010 ya coba-coba dikirim ke Tribun Jabar waktu itu. Dan mengenai lingkungan ya, judulnya jangan lupakan kebijakan leluhur, dan itu pertama kirim langsung dimuat Bu, alhamdulillah. Baik. Luar biasa ini ya. Dan berikutnya ya juga berikutnya ada juga yang sempat dimuat di Pikiran Rakyat Bandung, kemudian di Bandung Express, dan sekarang beberapa kali di Pontianak Post ya, mengisi waktu luang saja. Kalau sekarang pekerjaan swasta kehutanan, Pak. Oke, dahsyat Bang. Silakan Bang, to the point Bang. Untuk pertanyaannya, ya saya tertarik dengan penulisan Kak Muni mengenai konservasi dan lingkungan ya. Ini juga satu hal yang sebenarnya masih menjadi tantangan saya, karena dengan latar belakang saya sebagai seorang rimbawan sebenarnya potensi ya untuk membuat tulisan tentang konservasi dan lingkungan, tentang kehutanan lah. Tapi sampai saat ini saya merasa belum optimal dalam kepenulisan itu. Tapi memang saya akui juga sih, saya agak malas juga membaca buku tentang kehutanan lingkungan, jadi lebih seringnya membaca buku-buku sastra dan puisi, gitu. Novel dan sebagainya. Ya mungkin ada saran yang lebih baik dari Kak Kuni untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua juga ini sebenarnya sebuah tantangan juga buat saya dari dulu ketika pertama kali ke Pontianak itu, karena memang situasi sosial pedesaan juga berbeda ya.
di sini masih menggunakan beberapa tempat masih menggunakan perahu sebagai transportasi. Ya, perlu juga sih ditantang oleh almarhum bapak saya untuk membuat catatan perjalanan selama di sini. Tapi pada saat ini belum bisa terpenuhi. Mungkin ada saran juga kan tadi saya dengar Kak Kuni tadi ada menyampaikan tentang itu ya atau catatan perjalanan yang bisa dituliskan dan bisa menjadi sebuah buku. Mohon arahan dan bimbingannya Kak. Baik, berikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Zamzam. Dipersilakan Kak Kuni. Halo, Kak Kuni. Kak Kuni Mas Rolanti. Sepertinya hilang kembali. Iya, terlempar kembali. Tapi nggak apa-apa, saya sudah menangkap tadi yang dibilang Bang Zamzam ya. Ini enak, namanya enak diingat, air Zamzam gitu. Jadi benar Bang, Abang itu apa ya sudah mempunyai sebuah bekal gitu untuk menjadikan sumber inspirasi bahkan dari pekerjaan Abang sendiri atau pekerjaan kita masing-masing gitu ya. Nah, berbicara konservasi itu, bicara Indonesia itu dua saja menurut saya. Pertama, bicara tentang bentang alam yang luas. Yang kedua, tentang keberagaman budaya, tradisi, bahasa, dan segala macamnya itu. Itulah Indonesia. Abang tinggal memilih saja, tadi kan sudah menulis karya-karya di media segala macam. Itu adalah jalannya. Masing-masing kita bebas memilih jalan. Kemudian saya sendiri memilih puisi itu sebagai jalan saya, Bang, untuk bercerita tentang konservasi, tentang alam, tradisi, budaya, dan Indonesia itu. Halo, Kak Kuni, terlempar lagi. Oke, gangguan sinyal lumayan buruk ya. Sambil menunggu Kak Kuni ya. Ya, saya juga Bang. Ya. Terkadang atau bisa bilang sering juga enggak sih. Ya. Ya ada juga beberapa hal dituangkan dalam bentuk puisi, tapi memang untuk puisi ini belum pernah saya kirim ke media massa sih. Maaf, Bang, tadi mengirimkan tulisan ke koran ya. Jenisnya apa? Artikel, esai, atau apa ini? Cerpen ya, atau gimana? Opini aja, Pak. Artikel opini aja ya? Ya. Kalau untuk puisi, stoknya udah banyak, tapi belum pernah dicoba untuk dikirimkan ke media massa. Oke. Halo, Kak Kuni? Halo, Kak Kuni? Baik. Bang Zamzam, tadi korannya kemana saja dikirim karyanya? Kalau sekarang di Pontianakos, Pak. Kalau dulu di Tribun Jabar, kemudian di Pikiran Rakyat ya, di Bandung. Oke. Saya kira kalau sudah nembus karyanya ke koran, ya itu sudah cukup sudah cukup matang proses menulisnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana keberlanjutan ya, terus menerus ya. Terus menerus. Kalau ingin menulis puisi, saya kira lahan untuk itu lebih terbuka lebar karena hampir seluruh koran itu menyediakan ruang-ruang puisi. Termasuk hari ini media-media daring, kita di kelas menulis daring juga ada majalah digital Ellipsis. Nanti kami tunggu juga puisi-puisi atau artikel opini Bang Zamzam untuk majalah digital Ellipsis. Oke Bang ya? Ya. Terima kasih atas tawaran. Ya, sama-sama. Halo Kak Kuni? Halo juga. Saya terlempar-lempar terus, takutnya nggak sampai akhir. Tapi pada intinya ini banyak penulis ya, banyak jurnalis juga selain penyair. Ini nanti kita bisa saling sharing aja. Kebetulan saya juga mengasuh halaman puisi di Riau Pos, mengasuh halaman budaya di Riau Pos. Silakan nanti teman-teman juga kirim karya-karyanya ke Riau Pos gitu ya. Jadi kita saling kirim, saling ceng-ceng gitu. Terima kasih informasi dan berbagi-baginya ya Bang Zam, itu sudah luar biasa. Lanjut, mungkin ada Angku, saya takut terlempar lagi, tapi kalau misalnya saya terlempar dan tidak bisa sampai ke ujung, bisa langsung tanya nggak, Bang Subhan? Oke, baik. Kamu? Ya, Kak Kuni, halo. Halo, siapa ini? Ini ya, setiap gimana kalau Kak Kuni tuh lagi kalau dapat ide tuh biasanya
siang atau malam. Kalau saya tuh kalau dapat ide puisi tuh pasti mentok pas subuh gitu ya. Antara harus sholat, antara harus masak tuh. Kadang suka terburu-buru, saya pengen padahal bangun sudah tengah malam gitu ya. Pengen cari ide atau apa. Kok susah ya? Coba kalau tipsnya Kak Kuni itu saat-saat dapat ide menulis itu saat kapan aja gitu. Oke, baik. Sama Mbak siapa ini, dari mana Mbak? Basicnya di mana? Masya Firdaus dari Jakarta. Jakarta ya, ibu rumah tangga atau dosen Mbak? Pengasuh anak. Alhamdulillah. Itu luar biasa Mbak. Pengasuh anak itu adalah sumber inspirasi yang luar biasa bagi saya. Bahkan ketika masa itu bisa juga kita kedapatan ide-ide. Saya punya puisi tapi saya nggak hafal puisi tentang bagaimana terlempar lagi gue ya. Kayaknya ya. Masih ada. Oh, masih ada ya? Masih ada. Jadi kalau nanya ke saya inspirasinya dari mana, itu nggak jelas Mbak. Nggak nentu saya ini inspirasinya. Nah ini kadang duduk tiba-tiba ntar dapat inspirasi. Lagi masak juga kadang dapat inspirasi. Lagi ketemu sama orang nih misalnya tiba-tiba dapat inspirasi. Tapi nah itu cara menangkapnya Mbak. Misalnya Mbak waktunya mepet nih mau masak tiba-tiba dapat inspirasi. Yeah. Mungkin kalau ada waktu dicatat dulu, atau kalau misalnya enggak diingat-ingat gitu kalau enggak sempat. Tapi kalau biasanya dulu saya ketika belum terbiasa menulis itu saya catat. Saya catat dulu. Saya catat sedikit, dah simpan situ, taruh di mana, masak lagi atau ngapain lagi. Tapi nanti kalau kita sudah terbiasa menulis, itu biasanya kalaupun dia hilang dia akan balik dengan mudah gitu. Karena terbiasa itu ya, terbiasa menulis. Jadi Mbak juga nanti harus membiasakan menulis. Nah kita sebagai perempuan, ibu rumah tangga, bekerja lagi, itu memang waktu 24 jam itu seperti nggak cukup Mbak. Nah saya bilangnya gitu, saya kekurangan waktu ya 24 jam. Pagi harus bangun pagi dulu, masak, siapin semua segala macam. Ya. Halo Kak Kuni. Ya baik. Teman-teman, memang gangguan sinyalnya sangat buruk sekali sepertinya, selain cuaca barangkali. Tadi Kak Kuni juga sudah minta izin kalau nanti seandainya terlempar lagi, barangkali sesi terakhir segera kita tutup ya. Tapi walaupun demikian, Kak Masya tadi tertangkap apa yang disampaikan oleh Kak Kuni tadi, kira-kira Kak Masya? Tertangkap ya. Kapan saja dapat, dicatat gitu ya. Kapan dapat ide, di mana saja, di pasar, atau lagi sedang ngasuh si kecil, lagi jalan-jalan, di mana saja ya, tentu saja ide-ide itu ditangkap itu dengan cara dituliskan. Ya. Kalau Kak Masya, apa buku ini? Banyak kabarnya ya? Sudah banyak bukunya? Insya Allah mau 6. Mau 6? Iya, mau 6. Buku apa saja itu, Kak? Yang dari pertama maksudnya itu mimpi yang tertunda, mendobrak jeruji imajinasi, terus anak langit bumi, terus menangkap bola keajaiban, terus hidup untuk merdeka, dan misteri junius perguruan jenius writing. Itu novel, cerpen atau puisi? Semuanya novel. Semuanya novel ya? Iya. Luar biasa Kak Masya. 6 buku. Berapa tahun Kak Masya nulis? Yang aktif menulisnya sih baru 2 tahun. Yang setahun itu masih abal-abal lah, masih susah gitu. 2 tahun kesini. Tahun 6 buku. Udah siap sekali Kak Masya. Saya 2011 nulis, 5 tahun kemudian baru melahirkan buku berikutnya ya. Jadi per 5 tahun baru menghasilkan buku berikutnya. Tapi ini dalam setahun dua kayaknya ya, kayaknya saya. Dalam waktu 2 tahun melahirkan 6 buku. Itu gimana resepnya Kak Masya? Gimana? Kalau nggak salah? Karena gitu, gimana ya? Gitu ya. Gimana? Dari masa lalu kehidupan saya catat aja gitu, dari masa kecil. Masa ya memori di kota, misalnya di pekerjaan yang dulu,
saat mengasuh manula di pabrik, jadi memori-memori zaman dulu gitu dicatat semuanya, hampir 6 buku itu. Oke, seperti Kak Kuni sudah bergabung kembali dan kita sudah memasuki sesi terakhir nih Kak Kuni. Halo, Kak Kuni? Ya, silakan Kak Kuni. Silakan lagi ya. Halo, Kak Kuni. Baik, Kak Masya Firdaus. Ya. Halo, Kak. Ya. 6 buku tadi itu semuanya bagaimana gagasan ide-idenya Kak Masya Pungut? Apakah keseharian atau ada pengalaman pribadi atau pengalaman pribadi? Biasanya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya? Iya. Oke, pernah dikirim ke kompetisi tertentu karena banyak sekali sekarang penghargaan sastra ya, ada Badan Bahasa, ada DKJ. Pernah tertarik untuk mengirim karya ke sayembara-sembara begitu tidak, Kak Mas? Belum sempat mengikuti, tapi pengen sih, tapi belum. Belum ya? Belum. Kenapa, Kak? Belum ada kesempatan, belum berani. Insya Allah mungkin kalau ada yang tahun akan datang, insya Allah pengen ikut sayembara, insya Allah. Ya, nggak apa-apa, dikirim saja. Mana tahu beruntung di situ ya. Halo Kak Kuni. Halo juga Engku. Ya Allah, subhanallah, ini mohon maaf saya terlempar-lempar. Tidak apa-apa, Kak Kuni. Kita berada di sesi terakhir. Barangkali juga sebagai closing statement ya, pertanyaan Kak Mas tadi terkait dengan gagasan. Silakan Kak Kuni. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Intinya tetap semangat, menulis terus, jangan berpikir karya saya bagus atau tidak bagus, tapi tetaplah menulis dan bagaimana kita menjadikan tulisan kita itu bukan tulisan yang biasa gitu, tapi adalah karya-karya yang luar biasa. Itu dibangkitkan dari hati kita masing-masing, jangan melemah dan terus mengikuti kelas-kelas menulis ya, termasuk kelas menulis daring, karena semakin kita berbicara, semakin kita berdiskusi, semakin kita banyak tahu, semakin akan terbuka gitu, akan terbuka nanti masukan. Baik, teman-teman, sepertinya Kak Kuni terlempar lagi dan kita sudah berada di sesi terakhir dan Kak Kuni Mas Rohanti juga sudah mengirimkan pesan WhatsApp menyampaikan permohonan maaf dan salam kepada kawan-kawan karena gangguan sinyal beliau, sekaligus pamit ya, sekaligus pamit. Idealnya kelas menulis daring kita sampai pukul 10. Namun demikian, karena kondisi struktur tamu, gangguan jaringan, dan beberapa teman-teman lain juga di daerah lain juga mengalami hal serupa ya. Karena memang masukan pengalaman dari teman-teman, saya juga menggali pengalaman. Ya, karena juga beberapa hari lalu pihak Telkom juga mengkonfirmasi bahwa terjadi gangguan jaringan ya, gangguan jaringan. Pun beberapa berita saya baca di media ada faktor badai matahari dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bumi tetap aman dan komunikasi kita juga tetap lancar. Yang paling penting apapun kondisinya terus berkarya ya. Sesi akhir ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta ya, Bang Zamzam di Pontianak, Bang Zabransah di Aceh ya, Pak Tabrani di Aceh, Kak Masya di Jakarta. Ada beberapa pertanyaan lain yang belum terjawab di kolom komentar, nanti akan kita lemparkan saja di kelas menulis daring di WhatsApp group ya, yang belum terjawab insya Allah nanti akan kita bantu bersama. Sekali lagi terima kasih, kita bertemu dengan instruktur tamu lainnya di pekan depan dan pekan-pekan berikutnya. Seperti biasa teman-teman, setelah sesi kelas bersama instruktur tamu, tim kreatif terutama saya berharap apa yang disampaikan bisa diringkas, dirangkum, ya, dibuat esainya barangkali atau dibuat opini, artikel ya, dan
kirim ke tim kreatif. Kalau tulisannya menarik, nanti akan kita berikan kesempatan terbit di majalah digital Ellipsis. Ataupun kalau mau berani, silakan kirim keluar ya, karena kita cukup berbangga beberapa peserta sudah mampu menembus media-media nasional ya, Kompas, Republika dan lain sebagainya, dan di antara mereka adalah peserta kelas menulis daring. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf juga atas nama tim kreatif karena gangguan sinyal ini. Kita bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor KMD, Pak Subhan, alhamdulillah. Zab ya. Pak Zamzam, Pontianak, salam kenal. Sampai jumpa. Pak Zab.